Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bung Harpa dan kembali lagi kita tentunya akan bahas situasi para pemain tim nasional Indonesia, terutama dari bursa transfer. Memang klub-klub atau tim-tim yang dinaungi oleh para pemain Indonesia, khususnya pemain diaspora ini sudah mulai bergulir. Ada beberapa. Liga Belgia itu sudah memasuki pekan kedua kalau nggak salah. Kemudian apalagi Liga Eredivisie sudah mulai, Italia segera bergulir, dan ya beberapa liga lainnya juga memang sudah berjalan sejak awal tahun ya, terutama LMS dan MLS ya, MLS dan juga J-League ya, di mana di sana tentunya ada Sandy Walsh yang katanya akan pindah ke Buriram United, tapi ini belum confirm ya, belum A1, baru rumor. Sama juga ada rumor soal Mads Hilgers ya, yang dikabarkan akan merapat ke juara Community Shield yang baru saja mengalahkan Liverpool beberapa hari lalu, dan juga menjadi juara FA Cup tahun lalu yang mengalahkan Manchester City partai puncak. Nah, ini kabarnya santer beredar di mana-mana, dan memang Mads Hilgers sendiri di Twente itu sudah meminta untuk dimasukkan ke transfer request ya, jadi ini pisah baik-baik lah. Dan di pramusim pun, di partai terakhir pramusim kalau nggak salah, dia tidak masuk DSP, tapi dia di pinggir lapangan mensupport timnya, mungkin sambil menunggu ada klub yang meminang dia atau deal ya, tentunya agennya akan mengurus. Nah, Twente juga sudah menjalani partai pertama, dan di situ juga nggak ada Mads Hilgers. Ini menimbulkan pertanyaan yang besar, kemana sebenarnya dia akan berlabuh ya. Kemudian itu tadi ada isu soal bergeraknya Mads Hilgers ke Crystal Palace, tapi dari awal pun gue melihat ya kelihatan ini akan susah terjadi karena ada dua bandul yang bergerak berjauhan. Di sisi lain kita lihat Crystal Palace ini dari waktu ke waktu semakin kuat, dan 2 gelar juara dalam waktu 3-4 bulan ini juga menunjukkan mereka punya pemain-pemain yang solid. Ada Gehi, ada Mateta di depan, kemudian juga ada siapa lagi, Eze ya, yang sangat luar biasa. Dan di saat yang sama penampilan dari Hilgers juga di klub juga turun, dan ini juga menimbulkan satu topik tersendiri soal apa namanya standing point yang dikeluarkan kalau nggak salah Kenneth Perez ya, atau whoever lah, yang mengatakan ada kecenderungan pemain diaspora yang dinaturalisasi yang bela timnas itu turun. Nah, sebenarnya karena alasannya begini, menurut gue sih gue kurang sepakat ya, karena kalau kita lihat, mungkin juga kalian sependapat, mungkin juga bisa beda, bahwa banyak juga pemain diaspora atau yang tadinya bukan warga negara Indonesia kemudian jadi warga negara Indonesia, bela timnas tapi tetap bagus, malah tambah bagus. Salah tiganya adalah Verdong, kemudian siapa lagi, Jay Itzes, Kevin Dix, bayangin main di Bundesliga loh, dan jangan main-main, Mönchengladbach itu musim lalu peringkat 10 gitu. Jadi menurut gue itu kurang pas lah gitu. Bahwa ada tantangan di sana, ya. Misalnya ketika timnas mereka jadi lebih sibuk. Ya dulu kan kayak Jai, kayak Hilgers, kayak Verdong, kayak Nathan, kayak Ragnar kan pasti kalau lagi international break karena dia nggak ada kepentingan untuk membela timnas, nggak dipanggil Belanda, kemudian ya mereka mungkin liburan, lebih rileks. Iya betul. Tapi itu juga bisa kita debatkan dengan dia seperti Jai misalnya, seperti Ragnar yang kemudian ada kewajiban membela timnas, tapi kan dia ketemu Jepang, ketemu Australia, ketemu Saudi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya menambah pengalaman dia juga gitu. Jadi nggak zong-zong juga gitu. Walaupun memang ada extra effort, dia harus terbang jauh-jauh dari Belanda, mungkin ke Timur Tengah atau ke Indonesia, dimanapun venue-nya saat pertandingan timnas berlangsung gitu loh. Nah, mungkin yang menjadi tantangan adalah popularitas. Ini yang orang lupa, mungkin seakan-akan ini nikmat begitu ya, atau memberikan satu hal yang positif. Memang iya di satu sisi, tapi tidak semua orang juga bisa bisa mengatasi, bisa menghandle situasi itu gitu. Kadang-kadang seorang pemain juga butuh untuk wilayah private itu nggak diganggu gitu loh. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang ada yang siap, ada yang enggak. Nah, kembali ke soal Mads Hilgers, jadi memang kalau kita harus mengakui dengan jujur, sebelum dia dinaturalisasi itu memang penampilannya bagus. Ya gue masih ingat gue bawain live reaction
Waktu itu Twente lawan MU main di Old Trafford 1-1 dan dia hampir gol, bagus banget. Tapi memang setelah gabung dengan timnas jadi turun. Cuman sekali lagi bukan gara-gara timnasnya. Mungkin ada situasi yang berbeda, kemudian dia atau beberapa pemain lainnya yang turun penampilannya setelah gabung dengan timnas tidak bisa menghandle. Buktinya yang lain ada yang tetap stabil, bahkan lebih bagus lagi. Nah, jadi dengan keadaan Mads Hilgers yang menurut gua penampilannya di tim, terutama kita bicara di Twente dulu lah, karena kalau di timnas sejauh ini dia belum proven. Whatever alasannya lah, ya kita nggak usah berdebat apakah karena dia nggak bisa main 3 back, 4 back segala macam, atau duetnya dengan Jai kurang pas segala macam. Intinya kita bicara di Twente, penampilan dia agak menurun. Kemudian sering cedera juga, jadi kaki kaca. Nah, sementara Crystal Palace lagi makin merekah gitu. Nah, dengan disparitas atau perbedaan yang begitu besar, ya rasanya sulit gitu untuk menggabungkan kedua hal ini. Bahkan kita lihat pemain yang sebagus Ole aja yang buat kita bagus, itu main di Championship aja susah menembus tim utama. Joe Pelupesi berkali-kali gue memberikan contoh, di kita itu dia udah kayak Rodri. Tapi dia sekarang quote by quote ya, ini gue bukan mengunderestimate, tapi hanya memberikan fakta bagaimana perbedaan kelas kita dengan di Eropa. Dia main sekarang di kasta kedua kompetisi sepak bola profesional di Belgia, papan tengah bahkan musim lalu, dan dia pun kemarin di pertandingan pertama hanya main 75 menit. Ya, jadi masuk menit 75. Nah, jadi kembali lagi ke soal Hilgers, dari disparitas antar Crystal Palace dan juga kemampuan dia, menurut gue ini sangat jauh. Itu satu. Nah, kemudian itu kan hanya asumsi ya. Kemudian gue cari informasi dan gue dapat info langsung A1 ini, Super A1 dari klubnya dia, ya, dari orang dalam yang menjawab atau merespon pertanyaan gue soal kemungkinan ada pembicaraan Hilgers ke Crystal Palace. Nah, ini yang penting nih. Jadi persepsi atau analisa atau asumsi tadi itu kan juga hanya asumsi. Ya bisa salah, bisa enggak, kita enggak bisa memastikan 100% atau A1. Nah, kemudian dijawab jawabannya gini. We don't have any news about that. Jadi gue tanya soal kemungkinan transfer Hilgers ke Crystal Palace, apakah benar? Literally jawabannya mungkin nanti akan gue share. We don't have any news about that. Jadi intinya nggak ada kabar soal itu gitu. Nah, artinya valid kan, bahwa isu kepindahan dia ke Crystal Palace itu tidak bold, tidak benar lah begitu. Mungkin aja bisa aja Crystal Palace ini kan baru saja kalah banding ya di CAS, sehingga dia akhirnya kalau nggak salah nggak main di Europa League ya, jadinya main di Conference League atau apalah, turun lah. Intinya dia turun potensi pendapatannya, sehingga bisa aja dia mau jual Gehi ya, dapat duit mungkin 40 juta, kemudian dia beli yang satu lagi back gitu. Jadi kan berarti cadangan back yang kedua naik ke 1, yang ketiga naik ke 2, keempat naik ke 3. Nah, mungkin dia butuh pemain pelapis. Ya mungkin dia nanya-nanya ke agennya, tolong cariin dong segala macam. Nah, akhirnya dia yang bukan digoreng ya, tergoreng. Jadi seolah-olah ya Palace mau mengejar Hilgers, padahal mungkin aja kayak kita masuk toko, ya sebenarnya kita nggak niat-niat nih ngeliat power bank gitu ya, terus nanya-nanya aja gitu, kita butuh nggak butuh gitu. Jadi mungkin seperti itu. Tapi itu kan semua hanya asumsi ya. Kemudian ketika gue dapet konfirmasi dari Twente-nya langsung, artinya firm, fix ya. Jadi tidak ada kelanjutan atau tidak ada kabar yang memang didapat. Bahkan Twente sendiri yang ngomong bahwa Hilgers akan ke Crystal Palace. Nah, kemana dia berlabuh ya kita nggak tahu. Ya kita belum tahu. Kalau gue sih berharap dia tetap di kasta tertinggi lah kompetisi sepak bola di Eropa, entah itu di Belgia ya kan, mungkin dia main di Antwerp atau apa, atau bahkan tetap di Eredivisie tapi mungkin ya klub lain seperti Utrecht atau mungkin PSV walaupun cadangan, atau mungkin dia main di La Liga ya walaupun papan tengah papan bawah, it's okay. Ya Jai aja yang udah segitu matang ya ditempa di Serie A, dia sekarang berlabuh di tim promosi seperti Sassuolo, but it's okay. Ya, yang penting seperti biasa, yang penting adalah main reguler, kemudian juga rutin, jadi mentalitas dan juga kebugarannya tertempa. Apalagi kita nggak lama lagi, sekitar 50 hari akan menghadapi round 4 di kualifikasi Piala Dunia. Tentunya pemain berkejaran dengan waktu untuk ya membuat kondisi mereka sebugar mungkin. Nah, itu aja update dari gua.
terkait dengan informasi simpang siur soal Messi Hilgers ke Crystal Palace. Mudah-mudahan menjawab, dan juga seperti biasa gue berharap kalian tetap sehat, tetap selamat juga dimanapun berkendara, mungkin pulang kerja ataupun sedang berlibur. Semoga kalian tetap semangat, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Adios.